Selamat datang kami ucapkan kepada para wisudawan, orang tua wisudawan, tamu undangan, serta dosen dan mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia dalam acara wisuda sarjana ke-8 dan pasca sarjana ke-4 dengan tema Kawan Sekerja Kristus yang Setia berdasarkan 1 Korintus 3 ayat 9. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi akademika. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Panggilan beribadah. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? kepada penipuan dan yang tidak bersumpah
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suryadi, MPDK. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan kasih serta kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Sebagai umat-Mu kami sungguh mengalami dan merasakannya bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Secara khusus bagi wisudawan-wisudawati yang telah berjuang kurang lebih selama 4 tahun. Mereka bergelut dengan berbagai macam literasi, buku kepustakaan. Namun kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah menolong segala jerih lelah mereka, perjuangan mereka, sampai pada akhirnya mereka boleh mengalami apa yang dialami pada kesempatan ini. Dalam upacara wisuda, baik itu program studi magister teologi ataupun pendidikan agama Kristen dan sarjana teologi, kami bersyukur Tuhan. Dan kami menyerahkan rangkaian upacara wisuda pada kesempatan ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya doa dan permohonan kami mengawali ibadah upacara wisuda di kesempatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Nyanyian pujian Kaulah Harapan.
oleh Bapak Dr. Eka Setiadi, MPDK. Shalom. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada pimpinan dari Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia di Jogja lantai 2, itu sebutan populer ya, Wonosari Jogja lantai 2, Yogyakarta. Terima kasih karena diberi kesempatan istimewa untuk berada di tengah-tengah acara tahunan yang sangat bergengsi, yaitu acara wisuda sarjana dan pasca sarjana. Bapak Ibu pimpinan, jajaran dosen, dan juga para wisudawan-wisudawati serta hadirin sekalian, perkenankan saya menggunakan menit-menit mendatang ini dalam waktu lebih kurang 30 sampai 40 menit. Tema yang diberikan pada saya adalah tema yang tadi ada di backdrop di sana, kawan sekerja Kristus yang setia. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema ini adalah tema yang saya kira wajib semua hamba Tuhan, lebih-lebih sekolah tinggi teologi yang memang mempersiapkan para mahasiswa sampai kepada alumninya untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan. Hamba Tuhan dalam pengertian orang yang dipanggil khusus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang dimaksudkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendirian jemaat, penggembalaan jemaat, dan juga pengembangan jemaat. Karena ada orang yang seringkali salah mengerti, kalau kamu bukan hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Seringkali Tuhan hanya dipertentangkan dengan setan. Ya, padahal ada malaikat, ada manusia dan lain sebagainya. Ya, tapi konteksnya kita adalah manusia ya. Nah, sebetulnya saya lebih setuju kalau tema ini bukan sekedar itu, karena kalau itu deskriptif sekali. Kawan sekerja Kristus yang setia. Saya usul ditambah kata menjadi di depannya. Menjadi kawan sekerja Kristus yang setia. Siapa yang menjadi? Tentu saja saya dan saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini secara spesifik, mendalam, esensinya kita bisa lihat pada ayat ke-9 ini, ada 3 bagian yang saya bagikan. Yang pertama, menjadi kawan sekerja Allah bukan sekedar status kehormatan, melainkan partisipasi aktif dalam karya keselamatannya. Allah datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Lalu orang berdosa yang diselamatkan itu dipanggil dengan panggilan khusus, bukan hanya sekadar menjadi umatnya, umat pilihannya yang dibebaskan dari dosa, tetapi bekerja bersama-sama dengan Allah di ladang Tuhan. Itulah sebabnya tadi di bagian pertama Bapak Ibu melihat ada ladang menguning, entah itu gandum atau rumput atau padi ya, karena gambarnya diambil dari internet. Jadi kalau itu di Asia, ya lebih cocok itu ladang padi. Tapi mungkin di Timur Tengah itu gandum. Ya, apapun itu, ladang itu butuh penuai ketika dia sudah dituai. Ladang itu butuh pengolahan yang baik. Ladang itu butuh pengembangan. Nah, menjadi kawan sekerja Allah, itu artinya dipanggil dengan panggilan khusus, ditahbiskan, didoakan dengan doa khusus,
untuk bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Di bagian lain dikatakan ladang sudah menguning, tuaian sudah siap untuk dituai, tetapi pekerja sedikit. Itulah sebabnya Anda dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah, bersama-sama bekerja di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Tuhan adalah pemilik ladang. Kita adalah pelayan yang menanam dan menyiram dengan setia. Ketika petani atau peladang mempersiapkan ladang itu, mulai dari menggemburkan tanah, entah itu caranya di traktor, dipacul, atau dicukil-cukil, tergantung di mana ladang itu ada, tetapi biasanya begitu. Digemburkan tanahnya, tetapi ada juga saya melihat tayangan di YouTube, langsung saja dicukil sedikit lalu benih dibenamkan di sana. Sekali lagi, bagaimana cara menyiapkan ladang itu bukan yang kita bahas. Tetapi kemudian ladang ditebar, benih ditebar, dan kemudian benih itu tumbuh. Dan ketika tumbuh ada banyak sekali hambatan. Bisa saja kekeringan. Itulah sebabnya perlu suplai air. Karena tumbuhan memerlukan air. Bisa juga karena dimakan hama. Itulah sebabnya petani kadang siang dan malam pergi ke ladangnya untuk menyelidiki, untuk menangkap hama itu. Saya anak petani di Kulon Progo. Ketika kami bertani dulu, seringkali digagalkan oleh wereng, oleh tikus. Dan banyak tikus beroperasi pada malam hari. Kalau siang hari mereka tidur. Ya, malam hari waktunya untuk bekerja bagi tikus, sedangkan kita tidur. Jadi kalau kita tidak bersiap-siap untuk mengelola itu dengan baik, maka panenan kita akan mengecewakan. Bisa juga burung, sekarang ini banyak burung. Burung yang disebut emprit itu, dengan semua variannya. Hampir setiap pagi saya jalan kaki 2-4 kilometer, jalan-jalan kaki supaya tidak kaku. Dan saya melihat di kanan kiri sawah yang penuh dengan burung emprit itu. Pagi-pagi petaninya belum datang, tetapi saya lihat ada banyak sekali berteh-berteh padi yang sudah kosong. Tidak ada lagi pada tangkainya itu. Jadi selain menanam, menyiram, lalu kemudian menjaga tanaman itu supaya baik. Tentu saja kalau itu dimaksudkan untuk tanaman Tuhan, biji firman yang ditanam di gereja, harus menolong jemaat-jemaat untuk tumbuh sehingga dia dewasa dan akhirnya berbuah. Ayat ini menegaskan kebersamaan dalam tubuh Kristus. Pelayanan tidak dilakukan sendirian, tetapi dengan kesatuan yang organik. Organisasi kadang diperlukan untuk sebuah sepak terjang, kerja yang lebih baik, lebih teratur, lebih rapi, karena ada tata kelolanya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, lalu kemudian seksi-seksi yang lain untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Ada kalanya ketika dia masih sendirian karena merintis, mulai dari 1 keluarga, 2 keluarga, dikunjungi tiap weekend, tiap akhir pekan, sendirian. Tetapi manakala persekutuan itu, kelompok itu semakin besar, dia tidak bisa sendirian. Toh memang pada dasarnya dalam kumpulan anak-anak Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir di sana. Amin. Oke. Jadi perlu partisipasi aktif Bapak Ibu. Ketika kita mempelajari bagian ini jelas ya, kamu adalah kawan sekerja Allah. Anda bukan penonton, melainkan rekan kerja yang terlibat penuh dalam misi Allah. Yaitu tidak seorang pun dibiarkan binasa. Tuhan menghendaki setiap orang diselamatkan.
Makanya Bapak Ibu Saudara dipanggil untuk menjadi bagian-bagian dalam ladang, mengurus ladang tersebut. Tuhan pemilik ladang, kita hanyalah pelayan. Otoritas dan hasil akhir ada di tangannya. Kerjakan bagian saudara dan saya, dan biarkan hal-hal yang sulit Tuhan kerjakan. Itu yang disebut mujizat. Ada orang nggak bisa bilang mujizat. Lah apa Pak bilangnya? Mukjizat. Ya sama sajalah itu pokoknya, ya kan? Karena dia agak susah bilang mujizat. Ada yang mujizat, mukjizat, boleh juga. Ya nggak apa-apa. Itu hanya salah penggunaan saja ya. Ada kecap, ada kecap. Kita harus menghormati perbedaan itu. Ada orang bilang pendidikan nggak bisa penggigikan, ya sudah kita mengerti. 1-2 kali saya merasa aneh, ada teman saya di kantor penggigikan agama Kristen. Oh pendidikan ini yang dimaksud. Saya pikir dia hanya satu kali ucapan, ternyata berkali-kali begitu. Jadi mujizat maupun mukjizat sama saja, okay, Bapak Ibu. Lalu kesatuan tubuh Kristus, pelayanan sejati selalu bersifat kolektif, bukan individualis. Tuhan mengizinkan saudara dan saya membuat tim yang baik. Melatih supaya dalam menanam, karena tanaman sekarang dinamis, cuacanya dinamis, tentu saja materi yang ditanam atau materi tanahnya juga dinamis. Ya. Seorang petani yang berpengalaman mengamahami kondisi tanah sebelum ditanam, sebelum dia menanam benih. Jadi dilihat ini karakteristiknya seperti apa, menanam padi gogo atau gaga yang ada di pegunungan berbeda dengan menanam padi yang di tempat basah. Seorang petani harus paham itu. Benih ini untuk ditanam di mana. Seorang pelayan Tuhan yang setia memerlukan adaptasi terhadap kebutuhan jemaat dan masyarakat. Zaman ini berubah, cara kita harus berubah. Benih, biji, firman-Nya tidak berubah. Jadi cara mengajar kita berubah, cara pendekatan kita harus kita ubah. Jangan dari dulu dan dari sampai sekarang, gitu-gitu terus. Saya pernah mendampingi guru sekolah minggu di gereja kami, karena saya ketua komisi pada waktu itu. Jadi saya ingin lihat majelis gereja yang juga mendaftarkan diri menjadi guru sekolah minggu ini bagaimana mengajar. Saya kaget karena murid-murid yang diajar ini pintar-pintar. Dia seorang ibu kebetulan. Ibu sekarang mau mengajar tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wes tahu. Muridnya bilang begitu. Dan dia kaget sekali. Waduh, ternyata ini bukan isu baru bagi anak-anak. Jadi bagaimana ini? Oke, kalau itu sudah pernah, Ibu ganti ya, Daniel di Gua Singa. Kui ya wes tahu. Ganti lagi pelajarannya. Saya nggak tahu bagaimana dia kurang baca atau bagaimana kemudian dia mengganti. Saya akan mengajar tentang 3 roti dan 5 ikan. Baru anak-anak tidak bilang wes tahu. Oh, ada apa? Mari kita baca. Dan setelah dibaca 5 roti dan 2 ikan. Tapi Bu, tadi Ibu salah bilang. Itu cara saya supaya kalian tidak bilang wes tahu. Saudara, saya kira guru ini kreatif. Bukan tidak baca. Pada waktu dia mengucapkan judul itu pun saya terbengong. Salah. Tapi kan ini dia sedang praktek mengajar. Saya nggak boleh tegur dong. Saya hanya dengar saja dan bagaimana solusinya. Ternyata kalau saya tegur, saya pun dipermalukan. Karena dia sengaja. Ya, sengaja seperti itu. Jadi saudara, cara bisa diubah. Cara pendekatan bisa diubah ya.
Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi seorang pelayan Tuhan yang setia memerlukan adaptasi dan juga kolega, kerjasama, kolaborasi bersama-sama dengan teman. Dan gak usah hitung-hitungan. Aku entek piro, kowe entek piro. Ya, karena tujuan sudah ditetapkan, kita harus mendirikan jemaat baru di sini. Nah, kesetiaan berarti tetap konsisten memiliki, belum melihat buah secara langsung. Petani yang baik tidak berhenti menanam hanya karena musim belum tiba. 2 hari lalu, setelah kira-kira 1,5 bulan tidak turun hujan, tiba-tiba hujan. Ada tetangga saya yang menanam jagung. Sudah kira-kira 10 hari. Ya saya agak hafal karena saya biasa menanam jagung dulu. Ini kok belum dikasih pupuk urea Pak? Belum Pak, nanti tunggu hujan. Memang masih akan ada hujan. Bapak masih berharap akan ada hujan. 2 hari lagi akan hujan Mas. Wah, dan itu terjadi di Kalasan sana. Lumayan deras, dan pada saat itulah dia menaburkan pupuknya. 3 hari kemudian dari itu, tanaman jagungnya sudah lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian-bagian yang akan menjadi tekanan. Yang pertama, perjalanan misi yang holistik. Menjadi kawan sekerja Allah itu, supaya kita tetap setia sampai akhir, itu adalah perjalanan misi yang holistik. Dr. Oscar Lumban Tobing, ini salah satu dosen di IAKN Kupang, saya kutip tulisannya, hospitalitas intensional adalah wujud aktif kasih Kristus di ruang publik, menyambut yang lain sebagai bagian dari misi. Bapak Ibu Saudara, kita diletakkan, Tuhan posisikan di tengah-tengah yang heterogen, masyarakat heterogen. Dari sisi agama, dari sisi budaya. Saya cukup senang, di STTI ini ada mahasiswa-mahasiswa yang bukan orang Jawa, ada dari Papua tadi saya lihat. Saya belum pernah kenalan, tetapi melihat sepintas Papua. Saya melihat yang lainnya, wah ini Sumba. Karena Pak Ketua dari Sumba barangkali ya. Jadi rekrut banyak dari sana. Saya tidak diberi buku, jadi saya tidak tahu nama-nama saudara. Tapi nanti saya akan tahu. Sehingga saya hanya melihat wajah saja. Oh ini orang dari sana, oh ini orang dari sana. Karena saya telah menjadi dosen lebih dari 30 tahun. Ya, sejak tahun 91 saya menjadi dosen. Jadi cukup hafal. Nah, kembali ke perkataan dari Dr. Oscar Lumban Tobing ini. Saudara, jauh sebelum ini sebetulnya pada tahun 1976 seorang wanita bernama Karen Barton Maines menyatakan bahwa keramah tamahan berfokus pada pelayanan untuk menyambut orang lain. Jadi misi holistik itu diantaranya adalah ramah terhadap orang lain. Lebih lanjut, Ibu Karen menyatakan sebagai berikut. Sedangkan menjamu demi gengsi atau entertaining bahasa sekarang, berfokus pada diri sendiri demi membuat orang lain terkesan. Esensinya membuat tamu merasa diterima atau welcome dan diinginkan, wanted. Ingatlah peristiwa bagaimana Yesus mengunjungi Marta dan Maria. Konsumsi penting. Bahkan hampir semua acara kalau nggak ada konsumsinya, ceritanya akan berbeda. Saya yakin acara ini pun ada konsumsi. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, kata Yesus. Maria telah mengambil bagian yang paling penting, yaitu menyapa tamu, bertanya kepada tamu, apa yang kau kerjakan, dari mana saja kau, inilah hospitality. Hospitalitas, keramah tamahan.
bukan kesibukan di belakang untuk menyiapkan konsumsi yang akan dipakai. Ya kalau dia lama, kalau hanya sebentar, mengapa perlu menyiapkan ini dan itu berlama-lama? Ya. Interkoneksi disiplin ilmu ini penting. Meskipun ini ada PAK teologi saja, tetapi ketika Anda berada di luar sana setelah menjadi alumni, Anda akan ketemu dengan prodi-prodi lain. Bagaimana Anda menjembatani firman Tuhan yang akan Anda sampaikan itu melalui pendekatan keilmuan yang lain. Anda bisa bekerja sama dengan orang dari manajemen, ekonomi, sosiologi, psikologi, dan juga teknik serta matematika. Jangan kemudian menutup diri, itu bukan bidang saya. Jangan. Ya, ini semua untuk menjawab masalah kompleks seperti kemiskinan dan ketidakadilan secara struktural. Ada banyak sekali kemiskinan yang terjadi karena satu dan lain hal yang terjadi di tataran yang lebih tinggi. Ya, harusnya tidak bayar lalu dipungut bayaran misalnya seperti itu. Atau harusnya bayar cuma sedikit dipungut banyak. Lain kalau diberi ya, kalau Anda diberi oke, tapi kalau Anda ngarani, waduh, ngresulo itu salah satu kata dalam bahasa Yunani kuno, Pak Ketua ya. Bapak harus belajar banyak kalau ada di daerah Wonosari ini. Yang lainnya enggak tahu. Apa itu Pak? Ya berkeluh kesah artinya ngresulo itu. Ya, teologi yang terisolasi tidak mampu menjawab tantangan zaman. Zamannya zaman terbuka. Itulah sebabnya kita harus kreatif. Lalu yang kedua, jadi yang pertama tadi perjalanan misi holistik, saya tidak bisa panjang lebarkan karena waktu. Yang kedua adalah pertumbuhan tanpa kedalaman. Anda bisa melihat akar pohon yang tampak menyembul ke atas itu, tadinya itu tertutup oleh tanah. Tetapi karena erosi hujan mengakibatkan tanah itu tergerus oleh arus air dan kemudian ternyata akarnya tidak dalam. Tinggal menunggu waktu, ini akan tumbang. Nah, pertumbuhan tanpa kedalaman, apa artinya? Salah satu jebakan terbesar pelayanan modern adalah aktivitas tanpa produktivitas. Sibuk dalam program namun miskin dalam pemuridan. Ini konteksnya untuk STT. Kita diminta oleh negara untuk menghasilkan outcome yang bisa dinikmati masyarakat. Pelayanan yang efektif memerlukan kedalaman karakter, bukan sekadar keberhasilan program. Ukurannya bukan program itu berhasil. Atau keberhasilan itu bukan stop pada pencapaian pada waktu itu, tetapi what next? Apa selanjutnya? Menopo candaipun, bibar meniko. Oke. Fokus pemuridan, menjadi murid yang dewasa dan mampu memuridkan orang lain adalah metode utama Yesus. Jadi membuat murid itu jangan hanya lulusan angkatan pertama, tetapi angkatan pertama ini didewasakan untuk bersama-sama duduk sebagai dosen, lalu kemudian dia memuridkan orang lain. Saya adalah termasuk murid pertama dari Dr. Krisma Rantika, pendiri STTI Ukrim 40 sekian tahun yang lalu. Tahun 79 STI berdiri, Ukrim tahun 82. Bapak Ibu hitung sendiri supaya ada kuis matematikanya. Sudah berapa tahun. Dan ada alumni juga di bagian depan ini Pak Sugeng, juga dekat-dekat dengan angkatan saya. Tapi ketika bapak-bapak dan ibu-ibu rohani kami yang terdahulu itu melihat potensi lalu kemudian memberikan posisi, kesempatan
untuk menjadi dosen. Lalu kemudian sekarang setelah menjadi dosen, saya juga punya mahasiswa. Lalu mahasiswa itu juga kami rekrut menjadi dosen. Saya kira kita sudah melampaui tahap-tahap pencapaian, paling tidak dari sisi akademis dan keteladanan. Karena menjadi dosen itu, dusnya isinya sen. Enggak banyak, mungkin banyak penderitaannya dibandingkan dengan kemuliaannya ya. Kedalaman karakter, program boleh berhasil tetapi karakter yang rapuh akan menghancurkan pelayanan dari dalam. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus berkaca dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, hindari aktivitas kosong. Kesibukan bukan ukuran kesetiaan, buah yang bertahan adalah standar dari Tuhan. Jadi kalau sibuk ngalor ngidul, ngetan ngulon, ke kanan, ke kiri, naik dan turun, apa hasilnya? Jangan asal sibuk, harus ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, rekonstruksi implementasi, saya cepat saja di bagian ini. Diakonia sejati harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekedar administratif. Kalau Bapak Ibu melayani hanya sekedar checklist, ini sudah, lalu kemudian enggak dievaluasi. Itu bagian yang awal sekali. Tetapi harus ada evaluasi, lalu kemudian apa candae, opo candae, apa berikutnya, what next. Transformasi diperlukan dari model karitatif menuju model transformatif yang membebaskan struktur penindasan. Ya, di bagian itu Bapak Ibu bisa lihat, karitatif adalah bantuan langsung sesuai kebutuhan. Bantuan langsung tunai, kita seringkali melihat itu. Yaitu pada saat tertentu, saat-saat awal misalnya gempa atau apa, itu memang diperlukan. Tetapi 3 bulan setelah itu, what next? Mau dikemanakan orang ini? Apa mau terus-menerus saja menerima bantuan? Mereka juga bosan. Kami pernah terlibat penanganan gempa di Bantul 2006 atau 2007 itu. Sementara banyak bantuan datang logistik dari Jakarta, dari teman-teman di sana, supaya UKRIM membagikannya, sampai ke arah Klaten juga, bukan hanya Bantul, ganti warno sampai ke sana masuk ya. Ya, tapi setelah ini habis apa? Lalu kemudian kami meminta, bukan hanya itu. Bisa enggak kirim kami rumah-rumah sederhana yang bisa dirakit di tempat? Lalu kami mendapatkan kiriman sekitar 600 unit rumah dari bambu, berukuran sekitar 4x4 saja. Lumayan. Mereka tidak lagi tinggal di tenda, tetapi lebih nyaman berada di rumah bambu itu. Ya tidak bertahan lama, tetapi lumayan tadi. Ya. Jadi bukan hanya bantuan langsung, tetapi ada yang kemudian. Pemberdayaan untuk kebebasan, lalu melatih mereka di tengah-tengah kesulitan. Semuanya sudah rusak peralatan mereka, harus kita tolong. Lalu integratif, bersaksi, bersekutu, melayani secara seimbang. Mengintegrasikan tritugas panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani secara seimbang adalah fondasi diakonia yang utuh dan berkelanjutan. Lalu kemudian menjadi alat kebenaran dalam integritas. Ini penting sekali. Menjadi kawan sekerja Allah yang setia harus menjadi alat kebenarannya dalam integritas. Ada tujuan, pelayanan ini berakar pada tujuan ilahi, bukan ambisi pribadi. Ada ketaatan yang adalah wujud pelayanan, bukan upaya mencari pengakuan manusia, mencari validasi, saya sudah bisa ini, bisa itu. No.
Sekali lagi itu hanya tingkat awal validasi itu. Orang yang bisa melintasi validasi tidak peduli orang lain memberi validasi atau tidak, tetapi saya lakukan karena ini adalah pesan Tuhan. Kalau Anda sampai pada tahap itu, Anda menjadi pemimpin yang baik untuk anak buah Anda. Juga perlu hikmat yang memandu setiap keputusan di ladang pelayanan. Ini hujan, oh sebentar lagi kemarau. Apa yang akan kita lakukan? Oh ini sekarang dolar 18.000. Apa yang kita bisa lakukan? Jangan kemudian nggak ada ayatnya itu Pak. Wah, harus dicari. Pasti ada. Ya. Lalu ketekunan melampaui hambatan dan kelelahan dalam pelayanan panjang. Perlu retreat. Perlu ada komunikasi bersama, retreat. Lalu saling menguatkan satu dengan yang lain. Mundur ke belakang, retret itu artinya. Lalu kemudian membakar semangat bersama-sama. Sama seperti anak panah. Ketika Anda akan nginceng sasaran, maka anak panah itu harus mundur ke belakang, ditarik. Sampai tepat, baru Anda lepas. Berbeda kalau Anda unsal kayak begitu. Pasti tidak jauh dan tidak tepat sasaran. Karena cara melepaskan panah memang pakai gandewo atau busur. Kebenaran dan keadilan Tuhan tercermin dalam karakter pelayanannya. Apakah bisa difahami atau tidak, atau malah ditolak orang banyak? Ya, tentu harus menghasilkan buah. Langkah konkret bagi wisudawan. Ya. Pemetaan kebutuhan, lakukan pemetaan kebutuhan nyata di ladang pelayanan masing-masing sebelum merancang program. Anda gak boleh bawa program dari tempat lain. Datang ke lokasi itu, Anda pelajari seminggu sampai sebulan, program apa yang cocok untuk pendekatan masyarakat di sini. Mahasiswa STI ada yang datang membawa anak kambing kepada seorang bapak. Lalu anak kambing itu dikunjungi tiap hari Jumat atau Sabtu. Sekedar mengunjungi anak kambing, mendoakannya supaya makannya banyak, sehat. Anak kambing bertumbuh dan bapak itu sangat heran. Lah wong wedhus kok didongake lho. Cuma kambing saja kok didoakan. Ini agak aneh ini mas-mas ini, om-om ini. Tetapi setelah 6 bulan kambing itu mulai dikawinkan dan hamil dan akhirnya beranak setelah berapa bulan Bapak Ibu kambing? 6 bulan? 9 bulan? 12 bulan? Ya kambing itu beranak, anaknya double, kembar, twin. Yang satu dikasihkan bapak itu setelah cukup umur bisa makan rumput sendiri. Lalu induknya dipindahkan ke bapak yang lain, di desa yang lain. Lalu anaknya yang kembarannya dikasihkan ibu janda di tempat lain. Dan mulai saat itu, mahasiswa ini mengunjungi 3 rumah. Hanya untuk mendoakan kambing. Dari situlah lalu orang tertarik. Mas ini kok baik sekali. Mendoakan kambing, mendoakan kami, dan mulailah percakapan yang intensif di sana. Jejaring kolaborasi, bangun kemitraan lintas disiplin ilmu untuk memperluas efektivitas dampak sosial pelayanan. Kehidupan doa sudah pasti, jaga kedekatan dengan Tuhan sebagai sumber energi pelayanan yang tidak pernah habis. Berikutnya, upahnya tidak sia-sia, saudara. Upah tidak sia-sia. Karena 1 Korintus pasal 15 ayat 58 di sana dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kesetiaan dalam hal yang kecil Tuhan perhitungkan.
asal Anda melakukannya dengan tulus, bukan modus. Lawannya tulus itu tidak tulus memang, tapi kadang-kadang diganti modus. Punya maksud. Ya, apa maksudnya? Fokus pada upah kekal, keberhasilan duniawi bersifat sementara, pelayanan Kristus yang setia memandang lebih jauh, yaitu mahkota kekal yang tidak layu. Saudara akan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi guru, menjadi dosen, itu ada batasnya. Usia 60 tahun, harus pensiun atau emeritasi. Tetapi, hamba Tuhan, di dalam kacamata Allah ini, batasnya adalah ketika menghembuskan nafas terakhir. Itulah sebabnya biasanya di dalam acara layatan hamba Tuhan atau siapa saja, ayatnya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan berhasil. Jadi kalau belum meninggal, masih ada pelayanan. Jadilah kawan, ini bagian terakhir, jadilah kawan sekerja yang memiliki visi, ketekunan, dan kerendahan hati. Dunia menunggu kehadiran Kristus melalui tangan Anda dan hati Anda yang melayani dengan setia. Mari berangkat, tanamlah benih kebenaran, dan biarkan Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi kemuliaannya semata. Visinya adalah ladang Tuhan dengan mata iman, dikerjakan secara tekun, setia, sampai panen. Kalau belum panen, ubah lagi cara bertaninya, cara menanamnya, sampai panen. Dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan serta buah itu. Terima kasih. Saya dari UKRIM, ini hanya ada 2 program studi yang sama, teologi dan PAK. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sedang hadir, belum tahu UKRIM, saya ini kepala sekolahnya, namanya rektor ya jabatannya ya. 6 tahun saya dipercaya menjadi rektor, masih sampai tahun 2028. Dan baru akan pensiun karena usia 65 pada 2029. Jadi Bapak Ibu sudah tahu berapa umur saya sekarang, matematika lagi. Ada program-program studi yang berlabel hijau itu di bawah Kemenak, berlabel biru di bawah Dikti Saintek. Silakan baca sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan mempercayakan satu status yang istimewa kepada kami, yaitu menjadi kawan sekerja Allah. Status yang tidak sekadar kebanggaan bagi setiap orang yang bergelar STH, MTH, dan lain-lainnya, tetapi memiliki konsekuensi yang berat karena mewakili wajah Kristus yang penuh dengan kasih, baik kepada orang yang asas maupun yang beda asas. Tolong kami supaya kami mengimplementasikan firman-Mu dengan berani dan dengan hikmat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biasanya saya mengakhiri dengan pantun. Boleh tambah pantun ya? Ya. Pantun yang sudah pernah saya bawakan dan viral. Pagi-pagi pergi ke sawah. Di sawah ketemu dengan tetangga. Aku yang menemanimu daftar kuliah. Dia yang menemanimu wisuda. Shalom. Upacara wisuda. Pembukaan sidang Senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Ayu Panggalewu, MTH. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia dengan agenda khusus pewisudan. Dengan ini saya nyatakan dibuka.
Pembacaan SK Kelulusan dan SK Ketua oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Pendeta Dr. Jonsa Manulang, MTH, MPDK. Saya akan bacakan Bapak Ibu tentang laporan kelulusan mahasiswi ST Galilea Indonesia Yogyakarta tahun akademik 2025-2026. Yang kami hormati Bapak Kapolres Gunung Kidul atau yang mewakili, kemudian Bapak Dr. Murukotip Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili Bu Ririn dan Pak Narto, kemudian Ketua dan Pengurus Yayasan Apostolik Indonesia, para dosen dan staf Sekolah Tinggi Teologi Galilea Indonesia, para tamu undangan, keluarga para wisudawan, serta para wisudawan yang berbahagia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena anugerahnya, maka pada hari ini tanggal 15 Juni 2026 kita dapat menghadiri dan menyaksikan acara wisuda dan penamatan mahasiswi ST Galilea Indonesia tahun akademik 2025-2026. Karena itu izinkan saya melaporkan kepada Ketua dan Pembina Yayasan Apostolik Indonesia yang kami hormati, Ketua ST Galilea Indonesia Yogyakarta yang kami hormati, Dewan Dosen ST Galilea Indonesia yang kami hormati, bahwa ST Galilea Indonesia telah melaksanakan pertama, ujian skripsi dan komprehensif pada tanggal 20 April 2026. Yang kedua, rapat yudisium pada tanggal 21 April 2026 yang dihadiri oleh Dewan Dosen dan meluluskan 21 mahasiswa yang terdiri dari 13 mahasiswa prodi teologi dan 8 mahasiswa prodi pendidikan agama Kristen. Yang ketiga, ujian tesis dan komprehensif pada tanggal 21 April 2026. Kemudian rapat yudisium pada tanggal 22 April 2026 yang dihadiri oleh Dewan Dosen dan meluluskan 10 mahasiswa pasca sarjana magister teologi. Demikian laporan kami untuk meneguhkan kelulusan mahasiswa-mahasiswi ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua ST Galilea Indonesia Yogyakarta yang akan dibacakan setelah laporan ini. Wonosari, 22 April 2026. Ketua, Wakil Ketua Puket 1 dan Direktur Pasca Sarjana Suryadi MPDK dan Dr. Jonsa Manulang. Saya akan bacakan SK kelulusan keputusan Ketua ST Galilea Indonesia nomor 94/KET/STT strip GI/SK/4/2026 tentang kelulusan mahasiswa-mahasiswi ST Galilea Indonesia. Menimbang 1. Bahwa perlu mengakhiri masa studi mahasiswa-mahasiswi ST Galilea Indonesia tahun akademik 2025-2026. Yang kedua, bahwa perlunya menentukan kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi SKS sesuai dengan jenjang studi sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi dan ujian komprehensif. Yang ketiga, bahwa perlunya mewisuda, menamatkan dan mengutus mahasiswa ST Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus secara akademik, pelayanan, dan kondite kehidupan sehari-hari. Mengingat 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Yang keempat, SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI nomor DJ.PP.00.9/568/2010 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama. Yang kelima, SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI nomor DJ.HK.005/567/2016 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan prodi teologi. Yang keenam, SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama nomor DJ
1.4-HK.00.5-569-2016 tentang perpanjangan izin prodi pendidikan agama Kristen. Memperhatikan, pertama, hasil ujian skripsi pada tanggal 20 April 2026. Yang kedua, hasil yudisium pimpinan dan Dewan Dosen STT Galilea Indonesia pada tanggal 21 April 2026. Yang ketiga, hasil ujian tesis pada tanggal 21 April 2026. Yang keempat, hasil yudisium pimpinan dan Dewan Dosen STT Galilea Indonesia pada tanggal 22 April 2026. Memutuskan, pertama, meluluskan 31 mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia yang terdiri dari 13 prodi teologi, 8 prodi pendidikan agama Kristen, dan 10 orang prodi magister teologi yang telah mengikuti dan telah memenuhi persyaratan akademik. Kedua, mewisuda, menamatkan dan mengutus mahasiswa-mahasiswi STT Galilea Indonesia yang telah dinyatakan lulus berdasarkan hasil yudisium. Ketiga, demikian keputusan ini yang dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku di STT Galilea Indonesia dan peraturan pemerintah, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali. Wonosari, 22 April 2026, Ketua Pendeta Dr. Ayub Panggalewu.